bahasa tentu tidak akan lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi bayangkan kalau kita tidak mempunyai bahasa, apakah cukup dengan gerakan tubuh? Ibu Dr. Syahrul Kulsum, Magister Humaniora, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Mas Amin Husen, Sarjana Sastra, Bapak Ibu Guru, Pak Agus selaku Humas, dan anak-anakku yang kami banggakan. Yang pertama, kami mohon maaf bulan ini Bapak Kepala Sekolah kami kebetulan juga mengikuti kegiatan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang saat ini juga berkegiatan yang sama di Bogor, sehingga tidak bisa membersamai kegiatan kita yang hingga siang hari ini. Bumi selamat datang, Pak Amin Husen selamat datang, tapi yang tulis komputer datang berkali-kali. Alhamdulillah anak-anakku yang hebat dan Bapak Ibu Guru, hari ini Balai Bahasa punya banyak kegiatan hidupan, sehingga dalam bahasa itu baru mendahului ada istilah kiras-kirus. Kiras-kirus itu sambil menyelam minum susu. Sekalian kegiatan sehingga Pak Amin berkoordinasi dengan Pak Budi, Bunda Uni dipun aturi bisa memberikan banyak hal ke sekolah kita, dan nanti mungkin ke depan akan kita bangun banyak hal kerjasama kami ya. Untuk itu mari kegiatan ini kita buka dengan bacaan Bismillah. Semoga secara rangkaian berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, dan nanti yang mewakili sekolah Pak Agus atau saya? Bu Ira ya, Ibu Ira. Bu Ira sudah siap? Bu Ira nanti yang mewakili sekolah, dan mungkin hal-hal yang penting ke depan dari perjumpaan kita hari ini Bunda Umi. Kami persilakan Ibu. Selamat siang, salam sejahtera. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Saliban, ini penerima Universitas Soma tahun 2022. Yang kami hormati Bapak Agus sebagai humas ya, Ibu Ira, siapa juga Bapak, kemudian juga Bapak Umi, Bapak Ibu Guru, kemudian Pak Amin dan adik-adik yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang yang cerah ini kami bisa bersilaturahmi di SMP Negeri 2 Tuban, dalam rangka tentu kita ingin semuanya semangat ya Pak, untuk meningkatkan terutama literasi dan juga normalisasi di SMP Negeri 2 Tuban. Bapak Ibu yang saya hormati, juga adik-adik yang saya banggakan, bahasa tentu tidak akan lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi bayangkan kalau kita tidak mempunyai bahasa, apakah cukup dengan gerakan tubuh? Tidak mungkin ya. Jadi pentingnya bahasa itu membuat negara harus menciptakan sebuah lembaga yang disebut dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu lembaga yang menangani kebahasaan, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, juga sastranya. Nah, badan bahasa itu ada perwakilan atau UPT di setiap provinsi yang disebut dengan Balai Bahasa, dan juga untuk beberapa provinsi namanya Kantor Bahasa. Dan untuk Jawa Timur hadir Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Ini kami, Mas Amin, ini staf Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, dan tentu
Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ada beberapa program yang terkait dengan bahasa yang harus didukung Bapak oleh sekolah, oleh adik-adik, oleh Bapak Ibu guru, atau juga oleh masyarakat. Masyarakat juga harus mendukung kegiatan kami, diantaranya masyarakat yang tergabung dalam komunitas literasi. Kemudian juga program-program tadi ada 3 yang menjadi prioritas kami adik-adik dan Bapak Ibu. Yang pertama adalah program literasi. Saya yakin ada Pak Sariban di sini, program literasi yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Tuban pasti sudah sangat bagus ya Pak Sariban ya. Walaupun tadi Pak Agus menyatakan kalau untuk baca tulis bacanya mungkin sudah, ya, tapi untuk menulisnya masih agak repot katanya. Itu perlu nanti kita kolaborasikan apa yang bisa kita kerjasamakan antara Balai Bahasa dengan SMP Negeri 2 Tuban ini terkait dengan 4 kemahiran berbahasa. Yang pertama apa 4 kemahiran berbahasa itu? Yaitu ada yang tahu adik-adik? 4 kemahiran berbahasa adalah ya mendengarkan, kemudian juga ada menulis, berbicara, kemudian ada membaca. Nah, yang paling tinggi tentu yang menulis ya, karena menulis itu menjadi kemampuan yang akumulasi dari membaca. Tidak mungkin kita bisa menulis kalau memang kita tidak membaca terlebih dahulu apa yang akan ditulis gitu. Jadi kami memotivasi adik-adik semuanya, ayo kita sama-sama membaca, kemudian juga itu kita tingkatkan kemampuan kita sampai kepada menulis sehingga menghasilkan karya. Tadi sudah berbincang-bincang dengan sekolah bahwa di sini sudah banyak ya yang memang menghasilkan karya. Tadi ada yang asal usul daerah juga ya Pak Sariban ya. Nah, mudah-mudahan kita jangan hanya berhenti di sini karena warisan yang tetap hingga itu tentu tulisan kita ya. Ketika kita nanti sudah tidak ada pun, ketika kita menulis buku, menulis cerita dan sebagainya akan bisa dinikmati oleh generasi setelah kita. Jadi itu motivasi dari kami untuk adik-adik semua. Kemudian apalagi kegiatan yang bisa dikerjasamakan? Ini uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi adik-adik, kita sudah sama dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, bahwa kita mempunyai alat uji, alat untuk mengukur kemampuan. Apakah kita sudah mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang disyaratkan? Nah, untuk siswa SMP, uji kemahiran berbahasa Indonesia itu harus levelnya paling tidak semenjana. Jadi ada tingkatannya adik-adik. Jadi ketika mendengar uji kemahiran berbahasa Indonesia, adik-adik sudah tahu dengan TOEFL? Belum juga. Mungkin Bapak Ibu gurunya sudah pasti ya, Bapak Ibu gurunya sudah mengetahui tentang TOEFL, tapi sudah di UKBI juga Bapak Ibu guru? Belum ya. Nah, itu kami mohon dukungan dari sekolah karena ini senyampang. UKBI itu gratis, adik-adik dan Bapak Ibu silahkan diikuti. Saya ingin malah semua siswa di sekolah ini bisa ikut UKBI. Dan sekarang Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muin sedang mencoba untuk ikut UKBI. Nanti akan menyampaikan kepada Bapak Ibu guru, kepada adik-adik bagaimana serunya mengikuti UKBI. Karena di situ seperti main game. Seperti main game adik-adik, semakin adik-adik bisa menyelesaikan soal dengan baik, maka akan semakin lama tesnya. Akan ditambah soal baru yang lebih menantang lagi. Jadi nanti jangan takut ya adik-adik, ketika ikut UKBI jangan tegang, karena itu juga yang diukur bukan ilmu linguistiknya, bukan ilmu bahasanya, tetapi kemampuan kita. Apakah dengaran kita itu masih bagus semuanya? Karena ada soal mendengar, baik itu bentuknya monolog maupun dialog. Oh, ternyata mungkin semakin tua pendengarannya semakin terbatas ya Pak ya. Nah, bisa jadi adik-adik lebih bagus nilainya daripada Bapak Ibu guru. Dan ini juga sudah dibuktikan siswa-siswi yang ada di Jawa Timur. Kemarin ada 41 siswa yang sudah diuji di
Di sini belum ya Bapak? Nah, nanti adik-adik mudah-mudahan bisa mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia dengan nilai yang tinggi. Kalau nilai yang tinggi, ya nanti adik-adik tentu akan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Oh, ternyata nilai saya sudah unggul umpamanya. Saya berarti bisa ya menulis buku. Saya berarti bisa umpamanya memahami teks yang sulit. Nah, itu akan muncul kepercayaan diri. Jadi mohon diikuti nanti. Siapa yang siap untuk di UKBI? Siap. Ada yang siap? Siap. Harus siap. Tidak apa-apa, jangan takut. Nanti kalau nilainya kecil, boleh diulang Pak. Bagus. Kalau untuk siswa boleh diulang. Nah, ini sudah Pak pasti gratis Bapak untuk siswa-siswi. Tetapi kalau untuk Bapak Ibu guru, ini sudah harus berbayar karena masuk penerimaan negara bukan pajak. Jadi masuk PNBP. Untuk guru-guru silahkan mungkin bagaimana caranya ya Bapak dengan pihak sekolah bisa mengikuti UKBI, apakah dengan dana peningkatan SDM umpamanya atau dengan bentuk-bentuk lainnya yang memang tidak menyalahi aturan dari sisi keuangan. Tapi mohon saya dukungan dari siswa-siswi dulu ini, siswa-siswi terutama nanti yang punya cita-cita. Ada yang ingin jadi jurnalistik di sini? Jurnalis? Ada ini, ada di kelompok apa Bapak? OSIS. Oh, Majalaya, iya. Ya, itu kemampuan bahasa Indonesianya harus bagus karena jurnalis itu akan menyampaikan berita, menyampaikan kembali apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Termasuk ketika adik-adik juga berminat ingin menjadi sastrawan seperti Pak Sanibang umpamanya, itu juga harus mempunyai kemampuan yang bagus. Jadi memang tidak pernah salah ya kalau kita belajar bahasa, menguasai bahasa apapun. Jadi kami mohon jangan hanya bahasa Indonesia yang akan dikuasai. Silakan adik-adik juga menggunakan bahasa Jawa sehari-hari. Di rumahnya menggunakan bahasa apa ya? Jawa. Ada yang bahasa Indonesia? Ada. Ya. Jadi sebagai siswa-siswi Indonesia ya tentu kita harus menguasai bahasa Indonesia. Kemudian juga sebagai orang Jawa kita juga harus aktif, jangan malu ya. Sebagian besar generasi muda malu untuk menggunakan bahasa daerah. Jangan malu menggunakan bahasa daerah karena itu juga bahasa kita yang harus kita lestarikan. Banyak nilai-nilai kearifan lokal, tata krama, sopan santun yang memang itu akan ditunjukkan dengan bahasa. Kemudian sebagai warga dunia kita juga harus menguasai bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Jadi Balai Bahasa adik-adik mempunyai slogan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Saya pesan kepada yang di depan, adik-adik semuanya harus tadi mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan juga bahasa daerah, dan tentu harus menguasai bahasa asing. Kemudian terkait dengan program kami yang lainnya, ada program tentang internasionalisasi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini diharapkan tahun 2045 akan menjadi bahasa internasional. Setuju tidak menjadi bahasa internasional? Bahasa Indonesia kita. Nah, syaratnya ada 4 adik-adik. Kalau ingin bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, yang pertama tentu bahasa Indonesia harus mempunyai status yang kuat. Nah, tentu kita tahu statusnya sudah diperoleh ya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Kemudian dari segi kelengkapan korpus, bahasa Indonesia juga sudah lengkap karena sudah mempunyai tata bahasa baku bahasa Indonesia, sudah mempunyai Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, sudah mempunyai alat uji kemahiran berbahasa Indonesia, sudah mempunyai tesaurus bahasa Indonesia, sudah mempunyai koin korpus Indonesia, sudah mempunyai padanan istilah. Jadi sudah sangat lengkap bahasa Indonesia itu. Nah, yang ketiga, bahasa Indonesia juga dituturkan dari masyarakat Indonesia Sabang sampai Merauke menggunakan bahasa Indonesia, ditambah dengan ada 52 negara. Jadi banyak ya,
52 negara yang mengajarkan bahasa Indonesia kepada masyarakatnya, kepada penduduknya. Di antaranya yang paling gencar mengajarkan bahasa Indonesia adalah Australia. Tetangga kita itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua selain bahasa Inggris. Ini menjadi kekuatan kita yang luar biasa. Bayangkan 52 negara mengajarkan bahasa Indonesia. Ini menjadi kekuatan yang tidak terhingga untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang keempat, ini yang kurang. Yang kurang dari kita adalah kita tidak bangga, tidak semuanya bangga mempunyai bahasa Indonesia. Betul tidak? Banyak yang lebih bangga bahasa asing. Contohnya apa? Contohnya papan nama hotel, nama gedung, petunjuk arah. Orang-orang lebih senang menggunakan no smoking umpamanya, exit gitu ya, bukan keluar dan sebagainya daripada bahasa Indonesia. Sementara kita akan bertanya di mana letak bahasa Indonesia yang kita banggakan. Dari Jepang, dari Perancis, kemudian negara-negara besar lainnya, mungkin nanti adik-adik boleh mengecek ya, apakah betul orang Jepang tidak bisa berbahasa Inggris. Boleh dicek nanti. Orang Cina tidak bisa berbahasa Inggris karena mereka lebih mengutamakan bahasa mereka. Orang Jepang itu, saya punya beberapa teman dari Jepang, dari kemudian mahasiswa dari Tiongkok juga, sama sekali tidak bisa menggunakan bahasa Inggris karena di negara mereka, bahasa negara mereka itu yang utama, bukan bahasa asing. Jadi kita itu seolah-olah kebablasan ya. Kebablasan kita lebih mencintai bahasa Inggris, bahasa asing kita daripada bahasa Indonesia yang memang itu lahir dari putra Indonesia. Perlu kami informasikan Bapak Ibu bahwa kami sedang mencalonkan M. Tabrani sebagai pahlawan nasional. Siapa M. Tabrani? Ada yang tahu? Muhammad Tabrani? Bapak Ibu dulu ada yang tahu Muhammad Tabrani? Iya, betul Pak Sariban. M. Tabrani itu wartawan dari Madura pada tahun 1926. Dia menyampaikan gagasan bahasa Indonesia. Jadi M. Yani waktu itu sebagai tokoh ya, mengatakan untuk konsep Sumpah Pemuda, dulu namanya Ikrar Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah airnya Indonesia. Yang kedua, bangsanya satu, bangsa Indonesia. Yang ketiganya, bahasanya Melayu waktu itu. Nah, M. Tabrani tidak setuju, bapak-bapak, adik-adik. Loh, tanah airnya sudah Indonesia, bangsanya sudah Indonesia. Mengapa bahasanya bahasa Melayu? Sepertinya tidak selaras, tidak paralel gitu ya. Makanya bahasanya harus bahasa Indonesia. Tapi kemudian disanggah oleh M. Yani, bahasa Indonesia kan belum ada, tidak ada. Kalau tidak ada ya kita ciptakan bahasa Indonesia. Nah itulah begitu briliannya ya ide dari M. Tabrani, seorang putra dari Jawa Timur, dari Pamekasan, mencetuskan sebuah bahasa nama, yaitu bahasa Indonesia yang memang awalnya lahir dari bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa perhubungan, lingua franca. Dan sekarang tentu kita sudah jauh berbeda, bahasa Indonesia sudah berbeda dengan bahasa Melayu walaupun akarnya dari bahasa Melayu. Mungkin itu Bapak yang pengantar dari saya. Mungkin nanti Mas Amin akan memberikan penguatan terkait dengan literasi. Intinya kami mohon dukungan untuk kegiatan-kegiatan kami, Pak Sariban, Pak Agus. Tadi juga saya sudah berbincang dengan Pak Muin juga, supaya sekolah ini SMP Negeri 2 bisa ikut minimal UKBI-nya dulu. Kemudian mari kita sama-sama menciptakan iklim yang literat ya di SMP ini dengan program-program, dan kami ingin, karena ada Mas Amin di sini, SMP Negeri 2 ini juga menjadi contoh ya, proyek percontohan Balai Bahasa untuk kegiatan literasi yang tentu saja nanti akan ada kegiatan terkait dengan literasi, kemudian juga mungkin yang terkait dengan perpustakaannya Bapak
penyediaan bahan literasi yang bermutu yang diminati oleh adik-adik, dan mudah-mudahan kita berharap percontohan di Tuban ini, yaitu SMP Negeri 2 Tuban, ya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan adik-adik semuanya menjadi putra-putri yang menjadi kebanggaan Indonesia. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi mohon izin para senior, saya grogi ketika harus mewakili para senior untuk memberikan sambutan kepada Bapak Ibu dari Balai Bahasa, Sugeng Rawuh, Ibu Umi, dan Mas Amin yang mungkin sudah kepomah Pak istilahnya di rumah ini. Inilah, iya Bu, iya mohon maaf. Tadi kan melestarikan bahasa Jawa sebenarnya. Jadi mohon izin kami mewakili kepala sekolah untuk menyampaikan selamat datang. Terima kasih telah memilih sekolah kami untuk dikunjungi di sela-sela kegiatan Balai Bahasa yang luar biasa. Tentunya kami sangat bangga dan sangat bersyukur diberikan kesempatan. Semoga saja terrealisasi sebagai sekolah proyeknya Balai Bahasa. Kami yakin Mas Amin, Bu, kami menyebutnya sekarang biasanya apa, dia akan memberikan usahanya, dan apalagi Ibu sudah di sini melihat situasi sekolah kami, harapan besar itu akan terwujud. Jadi saya juga setuju dengan apa yang disampaikan dengan Ibu Umi tadi. Kebanggaan terhadap bahasa asing itu memang lebih tinggi daripada ke bahasa Indonesia. Contohnya ketika kita beli air mineral di pinggir jalan 2000, tapi setelah masuk hotel mineral water jadi berapa kan? Es teh di pinggir jalan 2000, ketika kita beli ice tea di hotel, ya itu adalah contoh sederhana tingkat kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia dengan bahasa asing yang ada perbedaan signifikan. Jadi mari anak-anak dan bapak ibu guru yang hadir di tempat ini, kita manfaatkan situasi atau kunjungan dari Bapak Ibu Balai Bahasa untuk memberikan diskusi, memberikan wacana mau kemana arah literasi kita. Terlebih alhamdulillah saat ini sekolah kami juga mendapatkan penunjukan sebagai sekolah penggerak Bu. Dan terutama untuk Bapak Ibu Balai Bahasa. Jadi itu sekali lagi kami aturkan selamat datang dan selamat mendampingi kami agar literasi yang ada di SMP Negeri 2 Tuban semakin jaya. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada senior saya Bu Kak Sariban. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.